Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kelihatannya simple banget, tapi wow, kekuatan spiritualnya luar biasa. Kita bicara soal diam. Tapi ini bukan diam dalam arti nggak ada suara ya. Ini lebih dalam. Ini adalah sebuah ruang suci, tempat di mana Tuhan bisa bekerja melalui diri kita. Yuk kita selami bareng-bareng. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Di tengah dunia yang super bising ini, yang nggak pernah berhenti, di mana sih kita bisa benar-benar nemuin ketenangan sejati? Pertanyaan ini penting banget. Dan jawaban yang akan kita gali hari ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia nih biang keroknya. Sumber kebisingan itu ternyata ada dari dalam dan dari luar kan? Dari dalam, pikiran kita tuh kayak radio rusak, ngomong terus nggak mau berhenti. Ego kita juga nuntut macem-macem, belum lagi emosi yang naik turun. Dari luar, wah jangan ditanya, notifikasi HP, distraksi digital, semuanya narik-narik perhatian kita. Energi kita jadi habis dan hati jadi susah tenang. Oke, sekarang coba kita geser sedikit cara pandang kita soal diam. Diam dalam konteks spiritual itu sama sekali bukan sesuatu yang pasif, justru ini adalah sebuah kehadiran, sebuah keaktifan spiritual yang total. Ini tuh kayak seni memberikan ruang supaya Tuhan bisa mengambil alih kemudi. Di sini kita bisa lihat bedanya jauh banget. Di sebelah kiri, itu pemahaman yang keliru, yang sering kita dengar. Kita mikirnya diam itu ya pasif, kosong, cuma nahan ngomong. Kita takut kalau diam itu artinya kita mundur dari dunia, takut kehilangan diri. Tapi coba lihat makna spiritualnya di sebelah kanan. Beda total. Ini tuh keaktifan spiritual. Bukan cuma nahan kata, tapi menciptakan ruang suci buat Tuhan. Bukan mundur dari dunia, tapi justru cara kita menghadirkan Tuhan di dunia. Dan yang paling penting, kita bukannya kehilangan diri, tapi justru disitulah kita menemukan diri sejati kita. Kutipan ini dalam banget ya. Ini benar-benar merangkum semuanya. Ternyata kedekatan kita dengan yang ilahi itu nggak diukur dari seberapa banyak kita ngomong atau seberapa sibuk kita, tapi dari seberapa hening dan damai hati kita di hadapannya. Terus gimana caranya kita bisa nyampe ke diam yang powerful ini? Nah, kuncinya itu ada di 3 energi inti yang harus bekerja barengan. Para bijak menyebutnya kosong, pasrah, hadir. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, yang pertama, kosong. Ini bukan berarti hampa tanpa arti atau nihilisme ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh tindakan sadar buat melepaskan ego, melepaskan keinginan buat dipuji, rasa takut dicela, semua ambisi pribadi. Kenapa? Gini, ego kita itu kan kayak pelukis yang sok sibuk nyoret-nyoret kanvas pikiran kita terus. Nah, dengan kosong, kita suruh pelukis kecil itu istirahat dulu. Biar apa? Biar kanvasnya jadi putih bersih, supaya cahaya ilahi bisa menari dengan bebas di atasnya. Lanjut, yang kedua, pasrah. Nah, ini juga sering disalahpahami. Pasrah itu bukan berarti nyerah, lemes, nggak ngapa-ngapain. Justru ini sebuah kesadaran yang aktif banget. Kenapa? Karena ini keputusan paling cerdas, berhenti mendayung ngelawan arus sungai ilahi yang maha kuat. Daripada kita capek-capek maksain kehendak kita, mending kita pilih buat mengalir aja bareng kehendaknya. Percaya penuh sama kebijaksanaannya. Disinilah kekuatan sejati itu ada, dalam penyelarasan bukan perlawanan. Dan yang terakhir, hadir. Ini puncaknya. Konsekuensi logis dari 2 yang pertama. Kalau kanvasnya udah kosong dari coretan ego, terus kita udah pasrah sama arusnya, ya otomatis kita jadi bisa benar-benar hadir. Hadir di sini maksudnya bukan cuma sekedar ada fisiknya, tapi jadi saksi sepenuhnya. Dengan seluruh kolb, ruh, dan kesadaran kita, di sini, detik ini juga. Di titik inilah kita bukan lagi cuma penonton hidup, tapi kita jadi saluran murni bagi kehidupan itu sendiri. Oke, ngomongin konsep-konsep keren ini emang asik ya. Tapi kalau cuma jadi teori, ya buat apa? Pertanyaannya, gimana cara prakteknya? Gimana cara kita mengalami ini secara nyata? Tenang, ada latihan yang sangat simpel yang bisa kita semua lakukan. Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita bayangin. Cuma butuh 11 menit. Setiap hari. Serius, cuma 11 menit. Kelihatannya sebentar, tapi kalau kita konsisten, dampaknya bisa transformatif banget buat membangun kekuatan dan ketenangan batin kita. Gini cara ngelakuinnya, gampang kok. Pertama, cari tempat yang tenang, duduk aja dalam hening. Kedua, fokus ke napas, nggak usah diatur. Cukup jadi saksi aja, amati napas masuk dan keluar. Ketiga, coba deh sadar-sadar kosongkan pikiran dari semua penilaian dari ego. Biarin aja hati jadi kanvas kosong. Keempat, niatkan dalam hati, pasrahin aja setiap detiknya sama Tuhan.
Dan kelima, hadir sepenuhnya di situ dengan seluruh kesadaranmu. Cukup, lakukan ini selama 11 menit. Kalau kita rutin lakuin ini, kita nggak cuma dapat tenang loh. Kita tuh sebenarnya lagi ngebuka sebuah pintu. Pintu kemana? Nah, ini yang seru. Ini pintu menuju realitas yang jauh lebih dalam. Menuju esensi sejati dari siapa diri kita. Di balik pintu itu, kita bakal nemuin ini. Praktek diam ini tuh bukan buat ngilangin kepribadian kita. Sama sekali bukan. Justru ini soal menjinakkan ego kita yang berisik itu. Supaya diri sejati kita, percikan ilahi di dalam diri kita, bisa muncul ke permukaan dan berkarya melalui kita tanpa ada halangan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah semua kebisingan di dalam kepala kita, yang seringkali didominasi oleh ego, apa yang bakal terjadi kalau kita memberinya jeda? Kalau Anda berhenti berbicara, kira-kira cahaya siapa yang bakal dapat kesempatan buat bersinar melalui diri Anda? Coba deh latihan 11 menitnya dan temukan sendiri jawabannya.